kupas tuntas tentang OWASP Top 10. Nah, bisa dibilang OWASP Top 10 ini kayak seperti daftar 10 kerentanan yang paling sering jadi celah hacker saat menembus website atau aplikasi. Nah, mungkin lanjut. Nah, kenapa kita harus peduli terhadap OWASP Top 10 ini? Jadi gini, OWASP Top 10 ini bukan sekedar teori atau buat gaya-gayaan aja. Jadi ini sebenarnya itu hasil riset yang dikumpulkan dari ribuan profesional cybersecurity. Nah, setiap beberapa tahun, OWASP itu meliris update daftar 10 keamanan yang paling sering ditemukan di aplikasi web. Artinya, 10 celah ini bukan cuma dugaan atau belum kenyataan, tapi ini emang fakta yang paling sering dipakai oleh penyerang. Nah, pertama, Wattpad itu dipakai semua orang, mulai developer yang ngebangun aplikasi, penetration tester yang ngecek bug, sampai Lancer yang audit kan. Kalau kalian mau terjun ke dunia uh, cyber security atau dunia IT, ngerti OWASP Top 10 itu sangat dianjurkan. Oke. Nah, kedua, sekali lagi ini bukan teori aja, karena ada ribuan website yang sudah pernah kena dampak dari daftar ini. Nah, bahkan perusahaan besar seperti Yahoo, LinkedIn, dan lain-lain. Contoh paling simpel yaitu adalah serangan SQL injection. Itu udah bikin jutaan data bocor. Dan yang ketiga, ini relevan buat semua level. Kalau misalnya kalian non IT, itu minimal kalian bisa tahu lah resikonya, dan jadi ketika bikin keputusan kalian tahu celah apa yang harus dihindari. Nah, mungkin lanjut dan terakhir, yang penting kalian eh, yang penting kalau kita abaikan itu konsekuensinya itu nyata tuh. Jadi data pribadi itu bisa bocor, uang perusahaan hilang, dan reputasinya itu bisa jatuh, karena banyak bisnis yang akhirnya bangkrut hanya gara-gara satu celah sederhana yang seharusnya bisa dicegah kalau mereka itu aware. Nah, lanjut. Di sini ada contoh kasusnya. Nah, yang pertama kita ambil contoh yang dekat dengan kita semua, yaitu Tokopedia. Nah, salah satu marketplace yang terbesar di Indonesia. Nah, di tahun 2020 ada kebocoran data lebih dari 91 juta akun. Nah, bayangkan aja 91 juta nama email, nomor HP, hash password itu semuanya bocor. Dan ini terjadi karena kombinasi dari insecure design dan broken access control. Nah, dua item ini yang termasuk ke dalam OWASP Top 10. Nah, ceritanya ada beberapa endpoint yang tidak diamankan dengan baik, sehingga penyerang itu bisa mengakses data massal yang seharusnya private. Akhirnya, data itu dijual di forum gelap atau dark web. Nah, gara-gara itu reputasinya Tokopedia itu sempat kena, karena pengguna itu panik dan trust ke platform Tokopedia itu sempat menurun. Dan yang kedua, ini sering banget dijadiin studi kasus global, yaitu Equifax. Nah, itu perusahaan kredit besar di Amerika. Nah, pada tahun 2017, mereka itu kebobolan sekitar 147 juta data sensitif, termasuk data kartu kredit dan data pribadi lain. Nah, penyebab utamanya adalah vulnerable and outdated components. Nah, mereka pakai versi Apache Struts yang udah lama punya celah yang belum ditambal. Tapi tidak segera diperbarui dan akhirnya celah itu dieksploitasi. Nah, dari dua contoh ini kita bisa ambil pelajaran. Kadang cuma satu celah yang mungkin kelihatan kecil, tapi ini bisa menghancurkan reputasi dan bikin kerugian miliaran rupiah. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu poin dari OWASP Top 10. Nah, jadi sebelum itu, apa sih top OWASP itu? Nah, OWASP itu adalah singkatan dari Open Web
Application Security Project. Nah, ini adalah organisasi organisasi non-profit yang berskala internasional, yang fokusnya itu cuma satu, membantu semua orang itu bikin aplikasi web yang lebih aman. Oke. Nah, OWASP itu berdiri pada tahun 2001. Jadi sudah lebih dari dua dekade ya kurang lebih. Mereka itu mengumpulkan riset, pengalaman, dan data nyata soal serangan di dunia web. Nah, mereka itu sifatnya itu open source, artinya siapa aja boleh kontribusi, entah itu profesional keamanan, developer, peneliti, sampai volunteer. Misinya OWASP itu sebenarnya sederhana, edukasi, awareness, dan tools. Mereka ingin semua orang, bahkan yang bukan orang IT itu bisa paham cara kerja serangan dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, kalau dilihat di layar ini, ada beberapa proyek OWASP yang terkenal banget. Mulai dari OWASP Top 10 yang akan kita bahas hari ini, yaitu 10 celah yang paling sering terjadi. WhatsApp ini tools gratis buat scanning dengan aplikasi web dan juga cheat sheet. Nah, ini dokumen panduan praktis supaya developer itu lebih gampang menerapkan best practice keamanan. Nah, eh, kenapa OWASP ini penting? Karena hampir setiap semua perusahaan teknologi, eh, bahkan bank, startup, bahkan lembaga pemerintahan di seluruh dunia menjadikan OWASP itu sebagai standar referensi dari keamanan aplikasi web. Oke, nah sekarang kita akan kenalan dulu nih dengan evolusi dari OWASP Top 10. Nah, jadi sejak pertama kali waktu itu berdiri, mereka itu sudah mulai merangkum jenis-jenis serangan yang sering ditemukan. Kalau kalian lihat di layar, pada tahun 2003 sampai sekitar 2010, fokus terbesar dari OWASP itu masih di serangan-serangan klasik seperti SQL injection dan cross-site scripting atau XSS. Nah, dulu dua celah ini paling sering dimanfaatkan hacker karena aplikasinya itu banyak yang belum punya filter input sama sekali. Lalu di tahun 2013, OWASP itu mulai melihat tren baru. Semakin banyak serangan yang menargetkan authentication dan session management. Jadi kalau sistem login atau pengenalan akses atau pengenalan sesi itu pengguna lemah, itu bisa langsung menjadi pintu masuk hacker gitu. Nah, yang paling menarik pada tahun 2017, nah itu mulai muncul awareness soal broken access control dan sensitive data exposure. Nah, ini artinya banyak aplikasi yang kelihatannya aman, tapi ternyata tidak membatasi akses data dengan benar. Dan juga di tahun 2021 sampai 2023 mulai banyak pembahasan soal risiko yang sebelumnya tidak mungkin tidak diperhatikan. Misalnya secure design, yaitu arsitektur aplikasi yang dari awal sudah punya celah, ataupun server side request forgery atau SSRF, teknik yang mungkin dulu jarang banget dipakai tapi semakin sekarang itu semakin sering dipakai. Dan juga resiko rantai pasok alias supply chain risk, seperti kasusnya Log4Shell yang sempat juga heboh. Jadi intinya OWASP Top 10 ini terus diperbarui sesuai pengembangan serangan tertentu. Makanya kalau kalian belajar daftar ini, kalian juga sebenarnya itu belajar tren-tren ancaman modern yang bisa terjadi kapan saja. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita bahas mulai dari topik pertama, Wasuten. Nah, oke, yang pertama itu ada broken access control. Nah, jadi sederhana itu, akses kontrol itu seperti sistem kunci kunci di rumah atau kantor. Kalau kunci kalian rapi, setiap orang hanya bisa masuk ke ruangan yang dia punya hak aksesnya. Tapi kalau aksesnya kontrolnya broken, siapa saja bisa masuk ke ruangan manapun, bisa asal masuk gitu. Nah, dalam aplikasi web, broken access control ini terjadi saat sistem tidak bisa memastikan siapa yang boleh melakukan apa gitu.
Jadi nggak ada batasan si user mau melakukan apa saja. Misalnya kalian login sebagai pengguna biasa, tapi karena ada celah di sistem, kalian maka bisa buka data admin atau bahkan menghapus data orang lain. Salah satu contohnya yang paling klasik atau paling populer itu ada IDOR, singkatan dari Insecure Direct Object. Jadi nanti URL-nya itu bakal diganti. Nah, mungkin resikonya itu cukup serius karena dari satu celah ini penyerang itu bisa mengambil data sensitif massal, mengedit atau menghapus informasi orang lain dan menyalahgunakan fungsi aplikasi yang sebenarnya itu bukan haknya gitu. Nah, mungkin eh, di slide selanjutnya kita bakal praktek ya. Oke, next. Oke, mungkin langsung aja ke praktek Broken Access Control, IDOR. Ya. Ya semuanya bisa, mungkin kalau yang mau ikut demo bisa dinyalain dulu kali Linuxnya. Oke. Oke, jadi kita akan praktek di DVWA. Nah, DVWA itu kayak perangkat buat kita coba-coba serangan cyber security gitu. Jadi ini web yang sengaja dibuat rentan buat latihan hacking dan penetration testing. Nah, kita akan install DVWA langsung di sistem Linux. Jadi kita mungkin bakal eh, update sistem dulu ya. Nah, bentar. Sekalian mungkin saya share kodenya. Nah, oke, terminal. Nah, oke. Oke, nah yang pertama kita bakal apa update dulu environment kalinya. Mungkin agak sedikit lama untuk update-nya. Nah, jadi nanti kita bakal latihan IDOR di DVWA. Oke. Bisa kalau kalian mau ikutin bisa lihat di apa di chatnya ya. Sudah ada share komennya buat ngupdate. Nah, oke. Oke, nah setelah kalian berhasil update, kalian bisa apa ngeinstall server Apache, database MySQL atau MariaDB, dan PHP. Nah, itu kita install semuanya sekaligus. Nah, bisa kalian lihat aja di chat, bisa ikutin. Nah, kalau udah, kalian bisa paste aja langsung di sini. Cuma karena saya udah install, jadi mungkin saya tunggu beberapa menit dulu. Nah,
Kalau misalnya udah, kalian bisa ngeklon DVWA dari GitHub. Nah, ini ada komennya, bisa kalian tiru aja di chat. Nah, oke, kita paste aja. Nah, kalau udah, kita itu buat database untuk DVWA-nya. Ini komennya. Bisa sudo MySQL min urut. Gitu. Nah, kalau udah, kita apa namanya? Kita masukin ke dalam MySQL-nya. Ini komennya. Oke. Nah, kalau udah, kita konfigurasi file config eh, .inc.php-nya. Oke. Nah, oke. Saya langsung di paste aja. Nah, di bagian sini, kalau misalnya kalian udah sama nih, kayak saya, kalian bisa langsung write out aja, langsung Ctrl O dan Ctrl X. Oke, udah. Kalau udah kalian aktifkan allow URL eh, include di PHP-nya. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, di sini kita cari. Oke, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja exit Ctrl X. Nah, oke. Lalu kita restart Apache-nya. Kodenya ini. Nah, oke. Nah, kalau udah, kita bakal jalankan DVWA itu di browser gitu. Oke, oke, wait. Mungkin bisa langsung aja. Kalau aneh ya, udah. Nah, itu. Oke. Nah, kalau udah, oke, wait. Mungkin saya open chat dulu buat kalian kalau mau nanya-nanya. Sambil kita nunggu sistem DVWA-nya itu siap gitu. Oke, em, berarti banyak yang masih install ya? Terlalu cepet bang. Oke, jadi nih ada yang udah aneh kirim itu. Jadi gini dari sudo apt update paling atas. Nah itu apa? Pas dari atas sampai bawah kalian terusin aja. Nah itu nanti bakal lanjut. Oke. Nah, iya Bang Ewaldo Praksara, iya yang itu. Oke.
Oke, di-share Mas rekamannya. Ulang Mas, oke oke oke. Bentar, ulang ya. Di mana ya? Oke, ulangi ulangi ulangi. Oke. Oke. Pakai Docker ya bisa Bang. Tuh. Oke, di-share aja Mas rekaman Zoom-nya biar waktunya itu lebih efektif. Oke. Oke, mungkin saya oke. Oke. Tapi disclaimer aja ini cuma demo singkat biar kalian itu bisa ngerti aja gitu kayak ini kerjanya gimana. Oh, jadi ini ternyata maksud dari ini gitu. Tuh. Oke, wait. Nunggu atau lanjut nih, guys? Oke, nanti di-share rekamannya. Oke, wait, wait. Hmm, bentar. Gimana? Oke, nah, oke, bentar ya. Mulai share screen ya, guys ya. Nih, bentar. Oke, UTM kali Linux. Oke. Nah, udah kelihatan semua DVP-nya? Oke. Nah, udah nih username itu sama semua, admin dan passwordnya itu password ya. Password. Oke. Nah, tadi kita bakal demo tentang broken access control. Nah, cuma kan di DWH ini nggak ada yang pure apa broken access control. Jadi kita bakal gunain skill injection. Nah, di sini ada user ID dan kita harus masukin. Nah, oke. Nah, di menu SQL injection di kolom user kita ketik satu, lalu kita submit. Nah, kalau kalian lihat di linknya URL-nya ini ID sama dengan satu. Nah, kalau kita misalnya ubah nih ID kita jadi dua. Oke, bentar. Kok jadi ini? SQL injection. Bentar, kok nggak bisa? Nah, oke, nah, bentar. Oh, oh iya, ya lupa lupa. Nah, ini BTW ya fun fact aja. Buat kalian ini DVBA security-nya ini kalian login dulu guys. Untuk menghemat waktu karena kita juga ngejar waktu sampai jam 9.30. Karena kemarin banyak yang feedback juga waktunya jangan kelamaan Bang gitu. Kita lanjut ke skill injection. Nah, ini ID-nya kita kasih satu. Nah, oke nih kalau udah ID-nya itu kita ubah jadi dua. Nah, yang awalnya, contoh nih, awalnya kan kita masukin ID kita satu nih, first name admin, surname-nya admin. Nah, kalau kita ubah ID-nya,
parameternya itu jadi dua. Nah, itu beda lagi tuh yang muncul first name sama surname-nya itu Brown gitu. Nah, mungkin itu gambaran singkat tentang broken access control atau serangannya yaitu IDOR. Nah, kalau kita ubah lagi ID-nya 3. Nah, ini ganti lagi. Jadi kita bisa ke akun orang lain gitu. Dan nantinya kalau di cache reel-nya ya, cache reel kita bisa ngubah data mereka. Cuma karena ini latihan, jadi tergantung giveaway-nya. Oke. Oke, mungkin lanjut ke materi biar lebih cepat. Bentar. Iya, pilih mode. Oke. Oke, mungkin banyak yang minta apa? Share materi ya di YouTube. Oke. Oke, kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Awal selanjutnya. Lanjut. Jadi itu mungkin gambaran singkat ya tentang broken access control. Ini IDOR demo. Nah, ya kalau misalnya kalian uh, ada kayak pertanyaan, kalian bisa langsung chat private chat aneh aja. Oke. Nah, lanjut gitu. Nah, di sini yang kedua ini ada cryptography failure. Nah, oke. Nah, kalau broken access control tadi masalahnya itu lebih ke izin akses. Nah, cryptography failure ini lebih ke cara kita melindungi data yang sifatnya itu sensitif. Misal kayak password, token sesi, dan ataupun data transaksi atau bahkan informasi pribadi kita. Nah, bayangin aja, gambaran singkat aja. Kalian itu kirim kayak surat kertas gitu. Bentar. Mungkin, nah, kalian tuh kayak contoh ngirim surat gitu. Nah, suratnya itu kalian nggak lapisin apa-apa, kayak nggak dirapisin eh, apa kardus atau apa gitu. Nah, atau nggak tanpa amplop gitu. Nah, jadi semua orang yang misalnya megang pasti ngeliat tuh ini isinya apa sih suratnya gitu. Nah, jadi itulah yang terjadi kalau data tidak dienkripsi dengan benar. Nah, saya kasih beberapa contoh mungkin ya biar kalian kebayang case realnya. Jadi, mungkin ada password yang disimpan dalam bentuk plain text. Jadi, kalau server itu bocor, hacker itu tinggal copy paste semua password tanpa harus repot-repot itu cracking gitu. Jadi, mungkin kalian nanya plain text itu apa? Nah, plain text itu jadi istilah buat data asli yang belum diapa-apain. Contohnya itu password yang kita ketik di form login, misalnya rahasia 123. Nah, itu bakal langsung kelihatan gitu. Jadi belum diapa-apain. Nah, yang kedua bisa jadi contohnya itu data dikirim pakai protokol HTTP, bukan HTTPS. Jadi mungkin sedikit reminder, HTTP itu yang versi nggak amannya, dan HTTPS itu versi amannya. Nah, ini mirip kalian ngobrol di keramaian itu pakai toa lah contohnya kalau HTTP. Jadi semua orang itu bisa dengar percakapan kalian sama teman kalian. Nah, jadi kalau ada orang yang sniffing di jaringan, data kalian itu gampang dicuri kalau pakai HTTP. Jadi kalau misalnya kalian mau login atau masukin informasi penting tapi websitenya HTTP, mungkin bisa lebih secure lagi. Jangan mudah masukin informasi pribadi kalian di website yang masih protokolnya itu HTTP. Nah, dan juga eh, contohnya itu ada enkripsi pakai algoritma lama yang udah usang. Nah, algoritma itu apa? Algoritma itu di sini ya, itu maksudnya cara atau rumus untuk mengamankan data. Ini bukan algoritma matematika, tapi algoritma untuk mengamankan data. Nah, jadi kalau kita amankan data itu kita butuh algoritma yang tepat. Nah, ada banyak algoritma, tapi sayangnya itu banyak aplikasi masih pakai algoritma yang sudah tua dan mudah dibobol. Contohnya itu MD5 atau SHA-1-1. Nah, dan fun fact aja, kalau
eee, a algoritma MD5 itu udah banyak, di Google kayak, Decrypt-nya. Jadi, rentan banget buat, kalian itu buat datanya itu bocor. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, kalian tinggal cari aja encrypt, crypt eng decrypt, kriptografi. Nah, kalian search aja di Google, pasti nemu tuh karena udah banyak banget. Nah, dampaknya itu juga lumayan serius karena data pribadi itu bisa dicuri, dalam perjalanan ataupun akun user itu bisa dibajak dan integritas transaksi itu bisa dimanipulasi. Jadi intinya kalau aplikasi tidak punya proteksi yang baik, untuk data sensitif, kita itu sebenarnya itu membiarkan informasi penting itu kayak terbuka lebar. Jadi semua orang itu, bisa lihat informasi yang kita, sampaikan gitu. Oke, lanjut. eh, oke, kasus nyata. Oke, jadi kita bahas kasus nyata dan cara pencegahannya. Karena kemarin banyak yang request ya tentang kasih kasus bang setiap, eh, apa poin bang gitu. Oke, jadi kasus nyatanya itu ada pada tahun 2012, di LinkedIn. Mungkin gambarnya nggak keluar ya. Oke, karena ada masalah juga di jaringan saya. Nah, LinkedIn itu pernah mengalami kebocoran data besar-besaran. Waktu itu sekitar 117 password user itu bocor ke publik. Masalahnya password itu hanya di hash pakai SHA-1 tanpa salt. Nah, jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa SH1 itu algoritma enkripsi yang udah, usang atau udah lama. Jadi buat kalian yang baru belajar, misal tadi, saya sempat ngomong salt. Jadi salt itu ibarat bumbu tambahan biar hasil hash itu lebih unik. Kalau tidak pakai salt, hashnya itu gampang dicocokkan dengan daftar hash yang sudah ada. Hasilnya itu, password asli itu cepat, sekali untuk dipecahkan. Nah, contoh lain sekarang masih ada banyak yang, website itu yang belum pakai HTTPS. Kayak saya bilang tadi, masih banyak yang masih pakai HTTP. Nah, jadi, semua data login dikirim dalam bentuk teks biasa. Jadi kalau orang lagi sniffing di jaringan atau monitoring jaringan kalian, maksudnya jaringan WiFi publik, contohnya waktu di kafe, di, sekolah atau tempat-tempat publik lainnya, data kalian bisa langsung ketahuan. Nah, bagaimana cara, menghindari cryptographic failure? Nah, ada 3 tips penting yang harus kalian, pahami. Yang pertama itu sekali lagi selalu pakai HTTPS untuk semua traffic, bukan hanya halaman login, karena HTTPS itu ibarat jalur aman yang transkripsi. Dan yang kedua, kalau nyimpen password itu jangan pernah simpen plain text. Pakai hash yang kuat seperti Bcrypt atau Argon 2. Nah, ini algoritma modern yang lebih aman dibandingkan MD5 atau SH1. Dan saya ketik aja di chat mungkin. Chat. Oke, algorit algoritma modern. Bentar. Nah, eh, yang ketiga, hindari algoritma usang seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi intinya kalau kita bicara data sensitif, enkripsi itu bukan tambahan, tapi, seperti kewajiban. Oke, nah kalau, sesi ini telah, mungkin udah lumayan lah. Kita masuk ke celah ketiga yaitu injection, yang mungkin salah satu paling legendaris gitu di masanya. Sampai sekarang mungkin masih legend lah. Nah tuh algoritma udah saya share ya. Nah oke, lanjut kita ke injection dan nanti kita juga bakal, demo demo lagi ya. Tapi udah pada bisa belum nih DVB-nya? Oke, kalau misalnya belum bisa kita lanjut aja demo ya. Dan oke lanjut injection. Nah, injection ini salah satu, celah yang paling terkenal dan paling sering bikin masalah besar. Jadi kalau saya mau sederhanakan, biar gampang dipahami ya.
Injection ini mirip kayak kalian punya kotak saran di kantor. Nah, harusnya cuma orang yang nulis saran biasa, tapi ada satu orang iseng dia malah nyelipin perintah hapus semua data. Dan yang parahnya, sistem kalian itu langsung nurut sama perintah itu tanpa ngecek terlebih dahulu. Jadi inti konsep dari injection ini, penyerang itu menyuntikkan perintah berbahaya ke aplikasi dan server menjalankan perintah itu seolah-olah itu perintah yang valid gitu. Nah, ada beberapa jenis injection yang paling sering terjadi. Nah, yang pertama SQL injection. Nah, ini paling populer lah. Targetnya itu query database. Contoh klasiknya itu kayak or eh, kutip satu sama dengan kutip satu gitu. Nah, ini bikin semua data yang ada di dalam database itu ditampilkan. Jadi kalian bisa lihat databasenya. Yang kedua ini ada command injection. Jadi penyerang menyisipkan perintah sistem operasi. Jadi kalau server ngejalanin itu bisa sampai eksekusi command di OS. Cuma sayang banget command injection ini udah jarang yang jarang. Nah, juga ada LDAP injection. Ini itu menyerang query LDAP, yaitu directory yang biasanya itu dipakai buat mengelola user atau autentikasi. Nah, konsekuensi injection itu serius banget. Jadi semua data di database itu bisa dicuri, diubah, atau dihapus. Dan juga penyerang itu bisa naik level jadi kontrol penuh atas server. Jadi mulai dari database dulu, baru ntar naik level ke kontrol penuh ke server. Dan juga yang pasti, reputasi perusahaan itu bisa hancur dalam semalam gara-gara serangan injection ini. Oke, jadi mungkin lanjut aja saya share screen kalinya. Oke, stop. Lanjut aja saya demoin tentang apa SQL injection. Ya mungkin udah sering banget dibahas atau pernah dengar pastinya. Nah, kembali lagi ke vulnerability ya, skill injection-nya. Nah, kalau tadi kita praktek tentang apa? Tentang control access broken. Nah, kita demo tentang skill injection. Nah, contoh, kalau saya masukin angka satu nih. Nah, kayak tadi muncul admin. Dan hasilnya itu cuma satu user. Nah, ini normalnya gitu yang emang normalnya kayak gini tampilannya yang muncul. Nah, karena query di belakang layar itu kira-kira kayak gini. Contoh mana ya? Nah, nih mungkin saya ganti ya. Bentar. Nah, bentar aku paste. Nah, ini query normalnya. Nah, jadi artinya cuma dari satu user. Dan sekarang kita akan coba nyelipin kode biar query-nya itu ketipu. Jadi kita input satu, oke. Kita input kode ini. Basta. Nah, jadi banyak data yang muncul. Nah, kenapa begini? Karena eh, kode ini itu artinya itu selalu benar. Yang saya biru ini nih, artinya itu benar semua atau selalu benar. Dan kenapa ini berbahaya? Karena query-nya itu berubah. Kan tadinya itu kayak gini, yang artinya nerima cuma satu ID doang. Dan jadi kayak gini. Jadi bagian or atau kutip satu sama dengan kutip satu. Nah, ini bikin semua baris dalam tabelnya itu keluar karena syaratnya itu selalu benar. Nah, kalau kalian perhatikan di outputnya ini ID-nya itu semua kelihatan sama, padahal sebenarnya itu usernya beda. Contoh kayak tadi kita kan di apa linknya itu kita ubah jadi ID 2. Nah, muncul Gordon, surname Brown gitu. Nah, cuma di sini itu ID-nya itu satu semua.
Kenapa ID-nya sama? Karena program programnya itu bukan nampilin ID asli dari database, tapi cuma nampilin apa yang kita ketik di input, yaitu eh, satu kutip or kutip satu kutip kutip sama dengan kutip satu. Nah, kayak gini. Nah, jadi kesannya itu semua ID sama. Jadi intinya kita berhasil trik database-nya supaya ngasih tahu semua data yang ada di dalam database. Nah, ini contoh klasik dari SQL injection. Makanya kalian harus hati-hati dan jangan pernah gabung input user langsung ke query. Nah, caranya biar aman gimana? Nah, cara amannya itu kalian bisa pakai prepared statement. Statement. Jadi, biar input kalian itu aman. Dan juga kalian itu harus validasi input. Misal, cek harus angka gitu. Dan jangan pernah tampilkan error detail ketika user itu salah masukin gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan mungkin di chat ya. Feedback nanti akan dikirim di akhir sesi ya. Mungkin itu aja untuk demo SQL injection kali ini. Oke. Lanjut kita ke apa presentasinya. Oke. Nah, ini. Nah, yang keempat ini ada insecure design. Nah, jadi insecure design ini ada top 4 gitu. Jadi, setelah insecure design ini salah satu yang paling sering disepelekan karena sifatnya itu tidak langsung kelihatan. Kalau saya ibaratkan itu insecure design itu kayak kalian bangun rumah, tapi dari awal fondasinya itu udah retak-retak gitu. Jadi walaupun temboknya itu dicat bagus, kalau fondasinya rapuh, ya sama aja lama-lama ya pasti runtuh juga ataupun yang nggak bertahan lama bangunannya. Nah, resiko desain ini terjadi ketika aplikasi tidak dirancang dengan prinsip keamanan sejak tahap perencanaan. Jadi, bagi kalian para developer itu, kalian harus rancang eh, dengan prinsip keamanan sejak tahap awal perencanaan. Jadi, bukan cuma kalau misalnya kalian nggak nerapin ini, bukan cuma bug di coding, tapi memang desain awalnya itu udah salah gitu. Misal, developer bikin fitur login, tapi tidak ada rate limiting. Jadi, attacker bisa brute force password tanpa batas gitu. Jadi, contoh rate limiting ini ketika kalian misalnya login nih, habis itu kalian gagal terus nih, nggak bisa login gitu. Nah, nanti pasti akan keblok atau nggak kebuka gitu, kayak error. Dan Em, fitur loginnya itu tidak ada logout polisinya. Saat gagal login ribuan kali, akun itu tetap aktif gitu. Kan biasanya ada tuh akun yang nggak aktif setelah gagal login gitu. Dan yang paling krusial itu mungkin tidak ada proteksi captcha-nya. Karena sekarang itu website itu sekarang udah apa-apa ada captcha-nya gitu kalau mau login. Jadi akhirnya walaupun kodenya mungkin kelihatan rapi, tapi aplikasinya itu gampang banget buat dijebol. Jadi kalau kita bicara insecure design, ini bukan sekedar salah ketik di script, tapi salah konsep dari awal. Semua lapisan aplikasi, logika, alur, validasi jadi rawan dimanfaatkan oleh penyerang. Jadi buat kalian para developer, ini insecure design ini paling paling harus kalian pahami gitu. Jadi contoh kasus lanjut. Oke. Oke, biar kebayang seberapa serius dampak dari security design ini. Waktu itu ada sebuah website e-commerce yang cukup terkenal ya. Nah, mereka itu bikin sistem logika yang kelihatan rapi, tapi input username dan password ada validasi form. Nah, semua itu terlihat oke, tapi ternyata mereka lupa satu hal sederhana, yaitu rate limiting.
Jadi ketika ada orang yang mencoba login berkali-kali dengan password yang salah, sistemnya itu tetap membiarkan percobaan terus tanpa batas. Dan akhirnya penyerang ini bikin script brute force. Nah, cuma modal laptop dan koneksi internet buat mencoba ribuan kombinasi password dalam satu malam. Nah, hasilnya itu ribuan akun itu berhasil dibajak dan banyak user kaget. Data pesanan mereka itu diambil alih. Dan pastinya itu trust user itu langsung turun drastis dan reputasi e-commerce itu rusak total. Nah, kasus ini mungkin sederhana, bukan karena skill injection, bukan karena exploit, tapi murni karena desain awalnya itu tidak memikirkan potensi atau tidak memikirkan proteksi dari brute force. Nah, brute force ini seperti yang udah kita pelajari kemarin di day pertama ya. Yaitu jadi ada hacker yang mencoba apa login menggunakan word list. Nah, mungkin nanti kita akan demo aja. Nah, jadi insight-nya dan tipsnya. Nah, bagaimana cara mencegah insecure design ini dari awal? Nah, yang pertama itu jadi ada dua konsep penting yang harus kalian pegang. Nah, yang pertama itu ada threat modeling. Nah, jadi ini proses di mana kita duduk bareng, bikin skenario kira-kira kalau saya jadi penyerang, saya bakal nyerang dari mana. Kita identifikasi potensi titik lemah sebelum aplikasi itu jalan. Jadi bukan nunggu celah ketahuan setelah launching. Yang kedua ada security DLC. Nah, itu software development life cycle, tahapan bikin aplikasi. Nah, konsep ini artinya kita menanamkan keamanan di setiap tahap, mulai dari perencanaan, desain, coding, testing, sampai maintenance. Nah, supaya lebih gampang nih, kayak saya kasih tipsnya. Jadi buat diagram arsitektur aplikasi. Nah, ini kayak peta jalur data, siapa yang akses, lewat mana, dan apa aja komponen yang terlibat. Nah, yang kedua, identifikasi data sensitif. Temukan mana data yang perlu perlindungan ekstra, kayak contohnya password, transaksi, dan data pribadi. Yang ketiga, kalian bisa rancang proteksi dari awal. Misalnya pasang rate limiting di login, pakai autentikasi dua faktor, dan validasi semua input. Dan yang keempat, review desain sebelum coding. Jadi sebelum tim developer itu mulai kerja, desainnya itu sudah ditinjau oleh orang keamanan dulu. Intinya, insecure design itu bisa dicegah kalau keamanan dipikir sejak perencanaan, bukan cuma ditempel di belakang, gitu. Nah, nanti kita akan demo tentang brute force. Cuma karena mungkin banyak yang belum ke install DVWA-nya. Jadi mungkin kita demonya itu setelah pembahasan yang ketujuh. Lanjut, kita ke pembahasan kelima yaitu security misconfiguration. Nah, apa itu security misconfiguration? Jadi eh, kalau saya sederhanakan, security misconfiguration itu artinya settingan aplikasi atau server kalian itu nggak aman. Biasanya karena lupa dimatikan, salah konfigurasi, ataupun dibiarkan dalam kondisi default. Jadi belum diedit sama sekali. Contohnya banyak banget dan sering kejadian. Ada directory listing aktif. Jadi semua isi folder aplikasi bisa dilihat publik. Tinggal buka URL-nya. Nah, yang kedua itu ada contohnya itu ada stack error muncul ke user. User, misalnya user salah input, lalu muncul pesan error yang isinya itu ada struktur file, nama variabel, bahkan kadang sampai query SQL. Itu semua bisa dimanfaatkan oleh uh, attacker. Yang tiga contohnya itu ada admin panel itu nggak dikunci. Jadi URL itu kayak slash admin itu bisa diakses siapapun karena nggak ada authentication. Contoh, nah, ya, dan stack service atau port itu tidak perlu tetap hidup. Misalnya SSH eh, atau DB port dibiarkan terbuka di public network, padahal itu nggak digunakan. Jadi kalau misalnya port itu nggak digunakan, sebaiknya itu dimatikan. Nah, kasus yang paling sering terjadi gara-gara tim developer atau DevOps itu terlalu fokus ngedeploy-nya cepat sampai lupa cek ulang konfigurasi keamanan. Nah,
Nah, analoginya sih gampang. Misalnya kalian punya rumah, pintunya pakai kalian kunci nih, tapi jendela belakang itu lupa ditutup. Jadi penyerang itu bakal cari jendela itu, lalu buka pintunya. Tuh. Nah, lanjut kita ke tips dan tool. Nah, bagaimana cara mencegah security misconfiguration ini? Saya mau kasih beberapa tips dan tools nanti. Jadi tips pertama itu matikan fitur default yang tidak terpakai. Contoh kalau kalian install server Apache, kadang modul-modul default banyak yang aktif, padahal nggak perlu semua. Semakin banyak modul aktif, semakin besar permukaan serangan. Dan yang kedua, sembunyikan error detail dari user. Jangan biarkan pesan error detail tampil di browser. Nah, kalau ada error, tampilkan pesan umum seperti terjadi kesalahan, tapi detail lognya itu disimpan di server. Jadi yang ditampilkan itu terjadi kesalahan. Tuh. Nah, tips ketiga itu gunakan prinsip least privilege. Jadi akun yang jalanin aplikasi hanya punya akses minimum yang dibutuhkan. Jangan pakai root atau admin kalau tidak wajib gitu. Jadi dibatasin gitu. Nah, tips keempat itu lakukan review konfigurasi secara rutin. Kadang awalnya itu udah aman nih, tapi setelah update, setting berubah atau ada fitur baru. Nah, itu kebuka tanpa sadar. Nah, kalian juga bisa pakai tools gratis buat bantu cek. Itu ada Nmap. Nah, itu buat cek port apa saja yang kebuka di server kalian. Juga ada Nikto. Nikto itu buat scan konfigurasi web server, cari directory baru atau file default. Nah, dan WhatsApp. Nah, itu buat cari misconfiguration dan vulnerability di aplikasi website. Nah, oke, lanjut ke vulnerability audit ya, components. Nah, kita lanjut aja. Nah, ke poin keenam. Kalau saya misalnya sederhanakan nih, in artinya aplikasi kalian itu menggunakan komponen yang sudah ketinggalan zaman atau bentar, terus sudah. Nah, oke dah. Yang sudah ketinggalan zaman atau punya celah yang diketahui oleh publik tapi belum diperbarui. Atau bahasanya itu usang lah. Di dunia aplikasi itu contohnya itu kalau kalian gunain WordPress ya, plugin WordPress yang itu nggak pernah diupdate. Nah, banyak serangan terjadi karena plugin gratis yang sudah tidak didukung oleh developer. Akhirnya celahnya itu diumumkan publik dan ribuan website kena eksploitasi. Dan ada library JavaScript versi lama. Misalnya kalian query lawas. Padahal sudah ada advisory soal versi itu. Dan bot di internet tinggal scan random domain, begitu ketemu versi rentan, itu langsung bisa dieksploitasi. Dan juga biasanya itu framework backend itu lawas. Nah, seperti Laravel, Spring, Django yang versinya udah end of life. Jadi itu tidak dapat patch keamanan lagi. Nah, masalahnya itu biasanya makin parah karena banyak tim developer itu lupa update dependensi, fokus fitur baru tapi lupa security. Dan celah di komponen pihak ketiga kadang tidak terlihat langsung di aplikasi. Jadi sulit deteksi tanpa ada audit rutin. Nah, resiko yang muncul itu celah lama bisa dieksploit otomatis, hanya modal script bot saja. Nah, dan juga potensi kebocoran yang sangat besar. Dan bagaimana pencegahannya? Pencegahannya itu jadi rutin cek update library dan plugin. Nah, kalau misalnya kalian pakai Node.js, rajin jalankan npm update atau npm audit. Kalau di PHP Composer, pakai Composer update. Ini simple, tapi banyak yang malas buat lakuin. Dan tips kedua, itu gunakan tools dependency checker. Ada beberapa tools gratis yang bisa otomatis kasih tahu kalau ada celah baru. Kayak npm audit itu buat JavaScript project, sing bisa untuk banyak bahasa termasuk Python, Java, Node.js, dan juga OWASP Dependency Check. Cocok buat project Java, Node.js, dan lain sebagainya. Nah, tools ini
akan bandingin versi kalian dengan database atau CVE. Nah, CVE itu apa? CVE itu daftar celah keamanan yang sudah diketahui. Jadi, eh, CVE itu list celah keamanan yang udah ada yang nemuin gitu. Dan tips ketiga, hindari pakai software yang sudah end of life. Kalau framework yang kalian pakai sudah tidak didukung developer, nah itu kalian bisa segera migrasi ke versi baru karena framework end of life itu artinya nggak ada lagi patch keamanannya. Nah, tips keempat, kalian bisa aktifkan notifikasi update security. Karena banyak platform sekarang yang punya opsi subscribe notifikasi, misalnya WordPress plugin update atau GitHub Dependabot. Jadi kalau kalian langsung dapat email kalau ada kerentanan baru. Nah, intinya jangan pernah anggap update itu sekedar formalitas. Karena update defensi itu sama pentingnya dengan coding aman. Karena kebanyakan serangan modern terjadi bukan dari bug aplikasi kalian, tapi celah library pihak ketiga. Oke. Nah, mungkin kalau ada waktu ya nanti bisa coba. Cuma kayaknya nggak ada dah. Oke, lanjut aja biar cepet ke demo brute force-nya. Lanjut ke identification and authentication failure. Nah, nah ini serangan yang paling sering bikin akun orang hilang atau diambil alih. Nah, kalau saya sederhanakan, ini artinya aplikasi kalian gagal memastikan apakah orang yang login itu benar-benar user yang sah atau attacker. Nah, bayangin aja kalau kalian itu punya tempat eksklusif, tapi satpamnya itu cuma nanya, nama kamu siapa? Kalau jawab, kayak contohnya nama saya Godzilla, itu langsung boleh masuk tanpa cek identitas apapun. Nah, itulah yang sering terjadi di aplikasi kalau autentikasinya salah-salahan. Tuh. Nah, beberapa contoh alasannya itu karena password lemah itu tanpa proteksi dari brute force. Nah, jadi kalau kalian user pakai password kayak 123456, attacker itu tinggal coba ribuan kombinasi sampai itu berhasil login gitu. Dan yang kedua itu session ID itu mudah ketebak. Misalnya session token pada pola engagement itu kayak bentar, session 1001, 1002, 1003 berurut. Jadi penyerang itu tinggal tebak ID berikutnya buat ambil sesi user lain. Dan juga tidak ada autentikasi multifaktor. Jadi walaupun passwordnya udah bocor, aplikasi itu tidak punya lapisan perlindungan tambahan. Nah, kasusnya yang sering terjadi, misalnya ada database dan bocor, password hash lemah, itu langsung lalu bisa di-crack. Dan juga ada session fixation, yaitu penyerang bikin user login pakai session yang udah dia atur duluan. Intinya kalau sistem identifikasi dan autentikasinya rapuh, semua proteksi lain percuma karena penyerang bisa menyamar jadi user dengan mudah gitu. Oke. Tips mencegah authentication failure. Nah, tipsnya itu uh, jadi pertama itu enforce password yang kuat. Jangan user di daftar pakai password kayak 12346 atau password doang. Minimal panjang password itu harus 8 sampai 12 karakter dan ada kombinasi huruf, angka, simbol. Nah, jadi tips ya kalau lebih aman bisa integrasi API seperti Have I Been Found. Jadi password yang sudah pernah bocor di internet akan ditolak gitu. Dan tips yang kedua, aktifkan autentikasi multifaktor. Ini penting banget kalau password bocor, MFA jadi lapisan pengaman kedua. Banyak opsi gratis seperti Google Authenticator atau Auth. Dan tips ketiga, kalian gunakan session token yang acak dan kompleks. Jangan pakai token yang berurutan atau gampang ditebak. JSON token itu harus di-generate secara random dan cukup panjang. Dan tips keempat itu pasang rate limiting untuk login. Jadi kalau ada brute force attack, aplikasi otomatis blokir setelah beberapa percobaan gagal. Misalnya 5 percobaan gagal nih. Jadi ntar keblok gitu. Atau kena rate limiting. Intinya autentikasi itu pondasi utama keamanan aplikasi. Kalau pondasinya rapuh, semua fitur lain itu percuma. Oke, lanjut. Nah, jadi ini bakal demo brute force. Oke.
yang dari tadi disebut-sebut tuh brute force. Oke, mulai. Salah salah. Oke, oke. Nah, kalau kita balik ke TVWA-nya, ini ada bagian brute force. Nah, brute force ini isinya itu kayak session login. Nah, ada username, password, dan login. Nah, oke. Nah, contohnya saya ketik satu, ini satu. Nah, ini username and or password itu incorrect atau salah. Nah, gimana caranya biar kita bisa masuk? Nah, inilah brute force. Jadi, langkahnya itu pastikan udah apa? Udah masuk DVWA-nya. Kalau misalnya kalian belum, tinggal cek aja chat aneh paling atas itu udah aneh rudutin itu dari komen pertama sampai nanti bisa jalanin DVWA gitu. Nah, yang kedua itu kita eh, kan tadi aneh sempat bilang tuh wordlist. Nah, oke ini hapus dulu. Nah, wordlist itu kumpulan password yang nantinya kita bakal coba satu-satu pakai tools. Kita pakai toolsnya Hydra hari ini. Nah, contohnya itu ada yang ini. Nah, bentar. Kalau yang paling populer ya itu ada rockyu.txt, bentar. Hmm. Nah, nah ini salah satu common password yang mungkin udah sering banget buat digunain. Oke. Nah, nih, oke Google. Nah, pasti pasti adalah password yang akan kita gunakan. Oke. Nah, loading. Oke. Ke komennya kirim lagi dong. Oke. Oke, wait, wait. Agak jauh nih di atas. Oke, nah, ada nah, oke. Ini oke. Bentar. Nah, oke. Nah, oke nih udah saya share lagi ya. Rocky nggak oke ya. Karena ini cuma buat apa? Buat apa namanya aja, biar sebentar waktunya. Nah, jadi intinya itu ada beberapa password, misalnya 12345 password, Rocky ABC 123 dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, di sini kita download aja wordlist dari GitHub. Nah, ini saya langsung kasih aja komennya ke kalian di chat ya. Oke. Nah, sini. Nah, ini bisa di pin gak nih? Oke lah ya, tuh bisa kalian copy aja nih kalau pengen nyoba. Bentar. Nah, paste clipboard. Nah, oke. Ah, jadi ini cara eh, download dari GitHub langsung pakai widget. Nah, namanya itu password.txt. Oke. Nah, dan isinya kurang lebih sama kumpulan password. Dan sekarang bisa dibuka halaman DVWA-nya. Bentar, DVWA. Nah, di sini form login ini menggunakan metode get dan field-fieldnya adalah username, password, tombol submit login.
Dan ketika saya login itu muncul eh, username or password track atau login pilot dan nanti akan saya jadikan indikator di Hydra. Nah, oke bisa langsung aja saya share aja komennya ke kalian. Bentar. Nih. Nah, ini buat komen di Hydra-nya. Dan kalau misalnya kalian belum pernah dengar Hydra, nih kalian coba ke password tag. Nah, ini ada Hydra yang logonya naga ini. Nah, Bang, itu komennya dapat dari mana? Nah, ntar saya jelasin dulu ya. Jadi ini simpel aja saya jelasinnya. Nah, jadi eh, Hydra itu ya buat jalanin Hydra dan minus admin itu username yang saya akan brute force adalah admin. Jadi cobalah saya sudah tahu kalau itunya admin gitu. Nah, habis itu min p password txt. Nah, saya gunakan file word list tadi yang udah saya download. Di mana ya? Nah, nih. Saya udah download nih namanya password.txt. Nah, oke. Nah, kalau habis eh, itu ID siapa? IP siapa? Nah, ini 127.0.0.1 itu targetnya itu adalah localhost karena DVWA itu jalan di komputer saya sendiri. Nah, ada HTTP get form. Nah, karena form login itu pakai metode get. Nah, kalau kalian pengen lihat, bentar. Ini oke. Nah, saya Ctrl U. Nah, ini kita lihat source-nya. Bentar. Nah, metodenya itu get dan juga tadi kalau kalian lihat itu apa namanya TVWA vulnerabilities broad itu adalah path dari halaman brute force loginnya atau yang ini, yang ini. Nah, sedangkan username username sampai kata login sama dengan login itu kita ngambilnya itu dari sini username password sama dengan login. Nah, oke, nah kalau udah kita coba aja di Hydra-nya. Bentar. Mana? Bukan yang ini ya. Nah, oke, kita coba di Hydra-nya. Oke, jadi ada satu target yang eh 16 valid password found. Oke, oke, agak sedikit salah ya. Jadi di sini itu tulisannya login pilot, tapi harusnya jawabnya username and or password incorrect. Lupa diubah ya. Sorry, sorry. Nah, ntar saya ubah dulu. Ntar, mungkin copy. Oke, nah kalau misalnya udah kalian edit, masukin aja lagi. Ntar. Nah, terus oke, coba kita login pakai satu yang pertama. Nah, bentar mana ya? Nah, ini ada admin password 1234. Admin password 1234. Nah, nah di sini kenapa apa namanya semua itu kedetek karena kita itu belum nambahin apa ngedit dari apa komennya. Nah, bentar. Oke, kita copy dulu. Nah, oke, wait.
Oke, edit dulu ya komennya. Oke, nah, wait, bentar. Oke, mungkin bagi kalian yang belum apa, belum login, dan juga mungkin saya sambil jawab. Nah, Hydra sama John Draper bagusan mana Om? Oke, Hydra atau John Draper. Nah, ini perspektif orang sih Bang. Ya, jadi kalau apa? Kalau saya sih lebih ke ya apa? Tes 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 tes. Suara saya terdengar. Karena tadi lost connection. Nah, oke. Nah, ini udah dapet nih. Oke, nih udah dapet nih. Nah, bentar. Nah, jadi kalau misalnya kita udah misalnya dapet nih, nah kita dapat login as admin gitu. Nah, saya udah masukin username dan passwordnya, dan ketika saya klik login, ini udah bisa gitu. Nah, jadi mungkin itu sedikit tentang brute force. Nih kalian lihat sendiri share screen-nya itu udah bisa, dan eh, Hydra ini salah satu tools brute force paling bagus gitu. Nah, oke. Nah, kalau misalnya udah, lanjut aja kita ke bagian apa? Software and Data Integrity. Nah, ini apa namanya? Salah awal lanjut dari tadi. Oke. Nah, jadi software dan data integrity. Nah, kalau sederhanakan, setelah ini muncul karena aplikasi itu nggak punya mekanisme yang memastikan software atau data yang dipakai itu benar-benar asli dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga. Nah, oh, belum presentasi ya? Oh, oke oke. Bentar, wait. Waduh, lupa. Hmm, oke, tes. Udah ya. Nah, tadi lanjut. Kalau saya sederhanakan, telah ini muncul karena aplikasi nggak punya mekanisme yang memastikan software atau data yang dipakai itu benar-benar asli atau benar-benar asli dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga. Nah, contoh kasus yang paling sering itu adalah supply chain attack. Jadi penyerang nggak nyerang server kalian langsung, tapi nyusup ke vendor atau library pihak ketiga yang kalian pakai. Nah,
Oke. Nah, misalnya itu ketika developer itu pakai plugin atau dependensi dari repository publik. Ternyata attacker itu berhasil upload versi yang sudah disusupi oleh malware. Nah, aplikasi melakukan auto update dari server eksternal tanpa verifikasi dan tanda tangan digital. Nah, akhirnya itu bisa diganti file update dengan backdoor. Nah, itu misalnya. Nah, kasus yang paling terkenal itu ada Event Stream NPM, library populer Node.js disusupi script mencuri wallet cryptocurrency. Dan juga yang mungkin sempat hebohin itu ada kasusnya SolarWinds. Nah, itu update software monitoring yang berhasil disusupi backdoor dan mempengaruhi ribuan user gitu. Oke, lanjut. Nah, tips mencegahnya gitu. Nah, oke. Nah, biar kalian nggak jadi korban dari supply chain attack atau kegagalan integritas software. Nah, tips pertama itu selalu verifikasi tanda tangan digital saat update gitu. Misalnya kalau aplikasi kalian download uh, update dari server vendor. Nah, pastikan ada signature atau checksum yang dicek otomatis sebelum file itu terpasang. Nah, tips kedua, kalian pakai repositori resmi dan terpercaya. Jangan asal ambil library dari repo publik yang nggak jelas reputasinya. Kalau kalian pakai Node.js, pastikan itu modulnya itu diambil dari NPM resmi, bukan mirror aneh. Nah, tips ketiga itu lakukan dependency pinning. Artinya, kalian lock versi dependensi file konfigurasi. Jadi kalau developer yang install ulang project, mereka akan pakai versi yang sama, bukan versi terbaru. Itu yang belum kalian cek. Nah, tips keempat itu kalian rutin lakuin uh, audit dependensi. Nah, minimal itu sebulan sekali jalan tools kayak npm audit atau things buat cek apakah ada celah baru di library yang kalian pakai. Nah, oke, lanjut ke apa? Security logging. Oke. Karena kita ngajar juga buat apa? Demo demo SSR, SSRF. Nah, lanjut eh top OWASP ke-9. Nah, itu adalah security login dan monitoring failures. Nah, kalau saya sederhanakan, ini artinya aplikasi kalian nggak punya catatan aktivitas yang memadai atau tidak ada sistem pengawasan. Nah, bayangin kalian tuh punya toko, ada CCTV, tapi itu CCTV-nya itu nggak pernah dinyalakan. Atau cuma direkam, tapi nggak ada yang melihat rekaman CCTV-nya. Atau malah rekamannya itu otomatis dihapus tiap 1 jam sekali. Nah, kalau ada maling masuk, kalian sama sekali nggak tahu kapan terjadinya, kapan kejadiannya, atau siapa pelakunya. Contoh masalah yang sering terjadi, itu log login itu tidak lengkap. Login itu berhasil dicatat, tapi login gagal, tidak ada brute force attack. Itu percobaan gagal. Kedua, itu tidak ada alert saat aktivitas mencurigakan. Nah, misalnya satu akun udah login 500 kali dalam 1 menit, tapi sistem tetap diam aja. Dan log itu disimpan, tapi tidak pernah dianalisa. Jadi walaupun datanya ada, tetap percuma kalau nggak dicek gitu. Nah, resiko celah, celah ini serius karena serangan tidak terdeteksi dan juga banyak data breach yang baru ketahuan setelah berbulan-bulan dan juga bukti itu hilang. Jadi kalau kalian mau investigasi insiden, nah data lognya itu udah keburu tertimpa atau terhapus. Nah intinya kalau kalian nggak punya login dan monitoring yang baik, itu sama seperti membiarkan penyerang atau attacker itu berkeliaran. Nah, kita login dan monitoring yang aman. Nah, saya bakal kasih tip. Jadi tips pertama itu kalian log aktivitas yang kalian kelihatan itu kayak penting. Contohnya login berhasil dan login yang gagal. Oke. Eh,
perubahan data yang penting dan error yang terjadi di aplikasi kalian. Nah, log ini dasar banget buat investigasi kalau terjadi insiden. Nah, tips kedua, simpen log di tempat yang aman dan transkripsi. Kalau log disimpan di server yang sama dan servernya itu kena kompromi, dihapus si penyerang. Jadi lebih baik kirim log server ke server khusus atau CM. Nah, tips ketiga itu aktifin alert otomatis. Nah, contoh satu akun login 100 kali dalam 5 menit. Nah, IP address yang mencurigakan atau IP address yang mencurigakan akses admin panel. Jadi kalian harus aktifin alert otomatis biar ngantisipasi nggak ada yang brute force atau yang akses admin panel gitu. Nah, tips keempat itu tinjau log secara rutin. Kalau log cuma disimpan tapi tidak pernah dicek ya percuma juga. Karena minimal sebulan sekali itu kalian harus review log aktivitas penting. Nah, beberapa tools yang bagus itu ada Wazo, CM open source yang powerful untuk collect dan analisa log. Itu bagus banget gitu. Dan juga ada Elastic, kombinasi Elasticsearch, Logstash, Kibana buat visualisasi log lebih mudah dibaca. Dan juga ada Fail2Ban untuk mendeteksi brute force login dan blok IP otomatis. Nah, oke lanjut ke SSRF. Nah, ada server side, oke, server side request for Gary. Jadi, apa itu SSRF? Nah, jadi kalau disederhanakan SSRF itu teknik di mana penyerang itu memanfaatkan server kalian untuk mengirim request ke target lain yang seharusnya itu tidak bisa diakses secara langsung. Bayangkan gini, kalian punya aplikasi yang fungsinya itu mengambil gambar dari URL yang dikirim oleh user. Tapi aplikasi itu nggak pernah ngecek URL, mana yang boleh atau nggak. Nah, kira penyerang itu bisa suruh server kalian request ke internal network atau IP cloud yang sensitif. Jadi contoh yang terjadi, penyerang itu mengirim URL. Nah, URL contohnya itu alamat metadata AWS EC2 yang berisi kredensial YAM. Nah, kalau request ini berhasil, attacker itu bisa ambil kredensial akses cloud. Yang juga contohnya yang sering terjadi, penyerang itu nge-scan network internal dari server kalian. Jadi walaupun attacker di luar server kalian jadi di luar server kalian tuh jadi proxy untuk serangan. Nah, yang contohnya itu ada bypass firewall. Karena banyak firewall itu hanya memblokir akses dari luar, bukan dari server internal sendiri. Nah, resiko SSRF ini serius banget. Karena server kalian tuh bisa dipakai buat scanning internal. Dan data rahasia seperti token cloud itu bisa bocor dan bisa jadi penuh eskalasi kontrol penuh ke server. Juga lanjut. Oke, sebelum demo kita bahas dulu tips menjaga SSRF. Nah, eh ada beberapa tips. Jadi, validasi URL itu pakai whitelist. Nah, jadi kalau aplikasi kalian fetch URL, pastikan hanya domain tertentu yang diizinkan. Misalnya cuma example.com atau domain partner resmi. Nah, tips kedua, kalian bisa blokir akses IP internal. Nah, jangan biarin aplikasi kalian request ke IP seperti localhost, metadata AWS, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, batasi protokol. Jangan izinkan protokol aneh kayak file, Gopher, atau FTP. Idealnya itu hanya HTTP dan HTTPS. Nah, tips keempat, pasang timeout dan limit ukuran respons. Jadi kalau attacker itu coba download file besar atau bikin server hang, request otomatis diputus. Nah, untuk cek apakah kalian rentan, itu ada SSRF Map, tools otomatis buat eksploitasi SSRF, dan juga Burp Suite, karena bisa inject payload SSRF ke parameter URL. Nah, SSRF itu mungkin tricky ya, karena muncul di fitur yang awalnya itu buat nolong user kayak preview link, tapi akhirnya jadi pintu serangan. Jadi validasi input dan
proteksi internal itu wajib gitu. Nah, oke. Mungkin bisa lanjut ke demonya biar lebih cepet. Bentar. Oke, nah. Oke, udah ke share screen. Oke, belum. Nah, setelah kita tadi udah nyoba brute force dan berhasil login ke apa? Ke ke akunnya, akun admin. Nah, jadi sekarang itu kita itu coba demo SSRF. Nah, sekarang gini dah. Saya bikin halaman baru di DVWA yang buat simulasi SSRF. Nah, coba nih gue buka. Nah, nah, contohnya ini. Nah, oke. Nah, kita misalnya itu testing https example.com. Nih, https example.com. Coba kita fetch. Nah, ini nyuruh server buka website example.com dan ya hasilnya ditampilin ke kita. Nah, ini dasar dari SSRF. Jadi kita nyuruh server tanpa kita buka server itu buka website itu sendiri gitu. Nah, lanjut kita mencoba masuk ke akses internal. Nah, sekarang kita nyuruh server host alias dirinya sendiri coba. Cara di ini URL https nih ya. Oke. Nah, coba. Nah, sekarang kita udah nyuruh server akses localhost alias diri servernya sendiri. Nah, kalau bisa lihat di halaman login DVWA, padahal ini internal dan nggak bisa diakses dari luar. Dan ini artinya kita berhasil SSRF ke internal web server. Nah, jadi di sini itu ada contohnya itu ada token, ada token. Nah, ini token. Nah, ada token yang bisa kalian lihat di sini. Nah, dan juga lain sebagainya. Ada image, logo PNG, dan lain sebagainya. Itu. Nah, mungkin sekarang udah jam 9.29. Agar mempercepat waktu, saya mungkin langsung penutupan aja. Bentar. Dan juga nanti saya share apa link feedbacknya. Nah, ini sekarang kita rekap aja lah. Jadi eh, tadi mulai dari broken access control, yaitu akses yang harusnya itu dibatasin tapi bocor. Dan juga cryptographic failure, data sensitif yang nggak enkripsi dengan benar. Dan juga ada injection, input user itu dimasukin ke query tanpa validasi. Contohnya SQL injection. Nah, insecure design yaitu pondasi desain aplikasinya lemah. Kalau security misconfiguration, setting server atau aplikasinya yang salah. Kalau vulnerability components, itu pakai library lama yang rentan dan usang. Atau udah ada yang pernah nemuin vulnerability-nya gitu. Jadi masih ada celah yang belum ditambal gitu. Nah, ada juga identification and authentication failures. Itu login system itu rapuh, rapuh. Juga ada software and data integrity failure. Itu contohnya kayak supply chain attack. Dan yang kesembilan itu ada login and monitoring failures. Yaitu nggak ada deteksi serangan dan juga SSRF.
Jadi server kalian dipaksa request ke target lain. Seperti yang udah kita kasih tahu. Nah, oke. Dan juga prinsip yang selalu relevan itu selalu validasi input user, update rutin semua komponen, terapkan less privilege, dan pasang monitoring aktif gitu. Nah, mungkin udah sekian materinya. Dan mungkin lanjut aja ke Q&A. Dan mungkin bisa langsung chat ke Ane aja, private chat, biar Ane bisa langsung jawab chatannya. Untuk link feedback ya, bentar. Link feedback. eh, oke, sambil itu ada yang bertanya mungkin. Nah, dari Mas apa? Mas Reski. Kak, izin nanya, kalau brute force pakai bash, apakah bisa di DVWA ya? Nah, jawabannya itu bisa banget, karena DVWA itu pada dasarnya itu aplikasi WPHP yang menerima request HTTP biasa. Jadi, jawaban kesimpulannya ya bisa, singkatnya. Nah, lanjut. Ada pertanyaan dari Kak Renaldi, apakah URL bisa diserang dengan brute force? Nah, jawabannya itu bisa banget, karena HTTPS itu hanya mengamankan data saat transit. Artinya, data login kalian dienkripsi biar orang di tengah jalur atau man in the middle itu nggak bisa nitip, nggak bisa melihat. Nah, misalnya saat kalian login WiFi di publik, nah orang lain itu nggak bisa nyadap username atau password. Nah, tapi HTTPS itu tidak bisa membuat aplikasi kalian kebal dari brute force. Nah, kenapa? Karena brute force itu prinsipnya itu ngirim permintaan login berkali-kali langsung ke server, bukan nyadap jaringan. Contohnya itu penyerang tetap bisa pakai Hydra, Brute untuk intruder, atau Bash plus Cure untuk nyoba kombinasi username dan password ribuan kali. Jadi, tetapi server tetap akan menerima request itu walaupun pakai HTTPS. Jadi HTTPS itu cuma bikin request itu transkripsi di perjalanan, tapi logika autentikasi server itu tetap sama. Dan apakah terjawab ya mungkin? Oke, ini ada link apa? Link feedback. Mungkin saya akan share sebentar. Oke. Nah, ini ada feedback untuk day kelima kali ini. Nah, oke. Bentar. Nah, sebelum itu kita jawab dulu pertanyaan dari dari kita dulu. Oke, mungkin sambil bisa diisi ya link apa feedbacknya di sini. Ntar mencet. Mungkin biar nggak apa, biar nggak ke bisa saya tekan. Oke, oke, nah, udah. Nah, dari Kak Chandra Halim. Oke, Bang, ada nggak tools yang dapat mencari celah website all in one? Nah, oke. Pertanyaan yang cukup bagus. Nah, tetap jawabannya sih ada, tapi harus hati-hati cara makainya. Nah, ada beberapa tools yang emang dirancang buat ngelakuin scanning banyak celah sekaligus. Biasanya disebut vulnerability scanner. Nah,
Tools ini bisa deteksi konfigurasi, version disclosure, cari extension, proses scripting, directory listing, dan lain sebagainya. Contoh tools all-in-one yang populer itu ada WhatsApp. Bentar. Nah, itu WhatsApp itu eh, paling bagus karena itu gratis plus open source dan bisa crawl seluruh website dan cari banyak jenis celah umum otomatis. Bentar. Nih kalau mau yang gratis, bentar. Nah, WhatsApp. Dan kalau mau versi berbayarnya itu ada Junetics. Nah, itu salah satu scanner komersial itu paling lengkap dan bisa deteksi ratusan vulnerability. Dan reportingnya itu juga lebih rapi gitu. Nah, oke. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Bisa sambil isi dulu link feedbacknya. Dan mungkin kita sudahi dulu pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi, eh, terima kasih atas kehadirannya. Dan saya mohon maaf tadi sempat apa nggak share screen. Oke. Mungkin bisa sesi foto bersama dulu. Mungkin bisa on cam dulu semuanya. Biar kita bisa ambil dokumentasi. Hmm. Oke, saya foto ya. Bentar. Nah, satu, dua, tiga. Oke, oke. Setelah kalian mengisi link feedback, kalian bisa leave Zoom dan thank you all sudah ikut uh, di sesi kali ini. Oke, terima kasih semua.